Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Terlarang, bagian ke-73. Sumpah Serapah Sepupu, jadi prahara. Putar rekamannya ya, Mas. Agar mereka yang belum tahu, bisa tahu. David melihat Zivana sekilas, tersenyum sinis, lalu memutar rekaman itu. Belina memandang tajam Zivana, saat sepupunya itu melebarkan mata karena terkejut dan tidak menyangka David bisa mempunyai rekaman itu. Mereka, selain Zivana melihat Zivana setelah rekaman itu selesai diputar. Zivana melebarkan mata dan napasnya naik turun cukup cepat. Gio benar-benar kurang ajar. Beraninya dia membocorkan rahasia itu, gerutunya dalam hati. Zivana menelan saliva, aku harus tenang. Jangan sampai semua orang percaya kalau aku sudah membuat Belina mabuk. Fikir Belina gusar. Tante benar-benar tidak menyangka, ternyata kamu bermuka dua, Zivana. Liana memandang tajam Zivana. Rekaman itu fitnah. Aku tidak mungkin berbuat sejahat itu kepada Belina, Tante. Mata Zivana berkaca-kaca karena akan pura-pura menangis. Sudah jelas itu suaramu, Zivana. Pekik Belina yang sudah tidak bisa menahan amarah. Zivana terkejut karena tidak menyangka Belina berani berbicara dengan nada seperti itu kepadanya. Apalagi, Belina tidak memanggilnya, Kak Zivana. Belina, aku bersumpah kalau itu hanyalah fitnah. Zivana meneteskan air mata palsu. Jangan bersumpah untuk menutupi kebohonganmu. Belina menunjuk Zivana. Kamu pikir, aku bodoh? Aku yakin, itu hanyalah editan karena ada yang tidak menyukaiku. Belina menggeleng. Itu bukan editan, tapi fakta. Aku berani bersumpah kalau itu bukan aku. Zivana menoleh kepada Bastian. Mas, kamu percaya kepada aku, bukan? Aku percaya, kamu tidak melakukan itu. Zivana menahan senyum bahagia. Lalu, menoleh kepada kedua orang tuanya. Pi, aku tidak akan berbuat sejahat itu. Mami dan Papi percaya kepada aku, bukan? Sudah jelas-jelas itu suaramu, Zivana. Belina semakin geram kepada sepupunya itu. Rita menoleh kepada Belina. Belina, mungkin itu hanya editan. Bisa saja ada yang membenci Zivana. Jadi, ada yang memfitnahnya. Iya, Belina, ucap Hendy. Bisa saja itu hanya fitnah. Zivana menahan senyum. Bagus. Mas Bastian, Mami, dan Papi lebih percaya kepadaku, ucap Zivana dalam hati. Kak Rita, Mas Hendy, jangan karena Zivana adalah putri kalian, kalian jadi membelanya. Perintah Liana. Padahal, sudah jelas di rekaman itu suaranya. Liana, kalau memang Zivana yang melakukannya, apa tujuannya? Rita mengernyit. Zivana tidak ingin aku menikah dengan Mas David, karena dia masih mencintai suamiku. Belina berkata dengan lantang. Belina, jaga bicaramu. Perintah Rita. Zivana tidak mungkin masih mencintai David. Belina, kenapa kamu tega memfitnahku? Apa salahku kepadamu? Air mata palsu Zivana mengalir deras. Kenapa kamu tega memfitnah Zivana? Bastian mengernyit. Zivana tidak mungkin mencintai David. Mas Bastian, aku kasihan kepadamu, Mas, karena kamu sangat percaya kepada istri genitmu itu. Jaga perkataanmu, Belina. Perintah Bastian. Zivana adalah istri yang baik. Belina tersenyum sinis. Ternyata, aku diundang ke sini hanya untuk difitnah. Aku benar-benar tidak menyangka akan seperti ini jadinya. Bastian mendekap Zivana dari samping. Liana, aku benar-benar kecewa dengan semua ini, ungkap Rita. Belina tega memfitnah sepupunya sendiri. Belina tidak memfitnah Zivana, ucap David. Apa buktinya kalau Belina tidak memfitnah Zivana? Tanya Bastian seraya memandang David. Rekaman yang saya putar adalah asli. Alasannya, saat Belina berada di ruang rias, dia hanya bersama prias itu dan Zivana. David memandang tajam Zivana. Lalu, kalian bisa dengan mudahnya menuduh putriku? Tanya Rita yang melihat David dan Belina secara bergantian.
David melihat Rita. Yang memberikan minum kepada Belina adalah Zivana. Sudah dipastikan, Zivana menambahkan sesuatu ke dalam minuman itu. Zivana menelan saliva. Tidak. Ini tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai rahasiaku terbongkar. Belina gusar. Jadi, kamu menuduhku? David tersenyum sinis. Kita pakai logika saja. Kalau orang lain yang melakukannya, bisa saja air itu diminum oleh pria itu. Kecuali, kalau orang itu langsung memberikannya kepada Belina. Bisa saja pria itu yang membuat Belina mabuk, tuduh Zivana. Pria itu sibuk meriasku, sedangkan kamu bisa mempunyai kesempatan untuk memasukkan sesuatu ke dalam minuman itu. Aku tidak menyangka, kamu menuduhku sejahat ini, Belina. Untuk membuktikan dugaan itu, saya dan Belina menyusun rencana. Salah satunya, saya mendekatimu. Mendekati Zivana? Bastian mengernyit. David melihat Bastian. Kamu ingin tahu alasannya, Bastian? Apa? Karena Zivana pernah mengejarku sebelum menikah denganmu. Dan aku merasa, dia masih menginginkanku. Meskipun, sudah menikah denganmu. Itu semua bohong, Mas. Zivana menatap suaminya. Aku memang mencintai David, tapi itu dulu. Sekarang, aku hanya mencintaimu. Kalau Bastian tidak percaya, saya mempunyai buktinya. David bangkit dari duduk, lalu mendekati Bastian. David memperlihatkan pesan yang Zivana kirim untuknya kepada Bastian. Bastian menggenggam ponselnya David. Kamu lihat saja nomornya kalau tidak percaya. David tersenyum simpul. Bastian melebarkan mata saat membaca pesan-pesan itu. Zivana pun melebarkan mata hingga dia akan mengambil ponselnya David. Bastian memegang tangan kanan Zivana. Aku sedang membaca pesan ini. Mas, itu semua fitnah. Mas Bastian lihat saja nomornya kalau tidak percaya. Perintah Belina. Bastian melihat nomor pengirim pesan-pesan itu dan tanggal dikirimnya. Bastian tahu nomor ponselnya Zivana. Betapa tidak menyangkanya Bastian setelah melihat nomor pengirim pesan-pesan itu. Zivana, kamu tidak bisa berbohong lagi. Belina memandang tajam Zivana. Jadi, kamu tega mengkhianatiku? Tanya Bastian dengan nada pelan, lalu menatap Zivana. Zivana menggeleng. Aku dijebak, Mas. Aku sama sekali tidak berniat untuk. Hentikan semua kebohonganmu, Zivana. Pekik Belina. Aku dan Mas David melakukan rencana itu karena untuk membuktikan apakah kamu pelakunya atau bukan? Zivana menggeleng pelan. Dan ternyata, kebaikan memihak kepadaku dan Mas David. Kami bisa mendapatkan rekaman itu dari anak buahmu. Jadi, kami tidak perlu bersandiwara lagi. Belina, kenapa kamu terus memfitnahku? Apa salahku kepadamu? Zivana menutup mulut dengan telapak tangan kanan seraya meneteskan air mata palsu. Untuk apa aku memfitnahmu? Sudah jelas-jelas rekaman dan pesan-pesan itu adalah fakta. Zivana memegang kepala. Aku tidak menyangka memiliki sepupu sepertimu, Belina. Kamu dan suamimu tega menuduhku seperti ini. Mas Bastian, aku tahu Mas Bastian bukan orang bodoh. Jadi, Mas Bastian bisa simpulkan apakah benar pesan-pesan itu palsu? Belina memandang Bastian. Bastian bergeming. Ingin rasanya dia tidak mempercayai pesan-pesan itu. Namun, dia tidak bisa menutup mata saat tahu nomor pengirim pesan-pesan itu yang tidak lain adalah nomor ponsel istrinya. Mas, aku dijebak, Mas. Aku sama sekali tidak ada niat mengirim pesan seperti itu. Zivana memegang tangan kiri suaminya. Kamu percaya kepada aku, bukan? Dijebak apanya? Tanya David. Alasanmu tidak masuk akal, Zivana. Belina memintaku agar menolongnya dengan cara mendekatimu. Aku sudah menolak, tapi dia tetap memaksaku. Memaksamu? David mengernyit. Belina ingin kamu berpaling darinya dengan cara aku mendekatimu agar kamu mencintaiku. Itu tidak masuk akal, Zivana, sanggah David. Kalau Belina ingin saya berpaling, pasti dia tidak akan menyuruhmu yang sudah berkeluarga. Ya, alasanmu tidak masuk akal, Zivana,
ungkap Temi yang semakin geram kepada wanita itu. Belina memang pernah membenci saya, tapi tidak masuk akal bila dia membiarkan saya bersama sepupunya. Pasti dia akan memilih wanita lain. Sudahlah, Zivana. Kamu tidak perlu terus bersandiwara. Belina menunjuk Zivana karena kebusukanmu sudah terbongkar. Mas, kamu hanya percaya kepadaku, bukan? Zivana menatap Bastian. Bagaimana aku bisa percaya kepadamu kalau alasanmu tidak masuk akal? Tanya Bastian tanpa menatap istrinya. Mas, aku berani bersumpah kalau aku hanya mencintaimu dan aku tidak membuat Belina mabuk. Apakah kamu berani bersumpah atas nama Tuhan? Tanya David. Zivana melebarkan mata. Kenapa harus bersumpah atas nama Tuhan? Gerutu Zivana dalam hatinya. Kenapa kamu diam? Tanya Belina. Tidak berani. Zivana melihat Belina. Aku tidak ada pilihan lain. Lagian, aku pasti baik-baik saja. Meskipun berbohong atas nama Tuhan. Ini kulakukan demi menyelamatkan nama baikku. Sudah kuduga, Zivana tidak akan berani. Belina tersenyum sinis. Baik, Zivana berkata seraya mengangguk. Aku siap bersumpah atas nama Tuhan. Belina, David, Liana, dan Temi melebarkan mata karena tidak menyangka Zivana seberani itu. Kamu akan berbohong atas nama Tuhan? Belina mengernyit. Aku ini benar. Jadi, aku berani bersumpah kalau aku tidak seperti yang dituduhkan. Kalau kamu akan bersumpah untuk menutupi kebohonganmu, silakan saja, ucap David. Tapi, kalau nanti kamu mendapatkan balasan atas kebohonganmu, jangan salahkan orang lain. Dan kalau ternyata aku tidak mendapatkan balasan, berarti orang yang menuduhku yang akan mendapatkan balasan yang sangat buruk. Zivana melihat Belina dan David secara bergantian. Setuju, ucap David. Aku setuju, ucap Belina. Aku bersumpah, demi Allah aku tidak membuat Belina mabuk dan aku sangat mencintai Mas Dav. Zivana melebarkan mata, lalu menutup mulut dengan telapak tangan kanan. Dav? Belina mengernyit. David maksudmu? Bastian menatap tajam Zivana. Dav, apa maksudmu? Apakah kamu akan menyebut David? Zivana menggeleng. Maksudku, Mas Bastian. Jangan berbohong. Percayalah, Mas. Aku hanya mencintaimu. Zivana memegang kedua tangan suaminya. Sigap, Bastian menepis tangan istrinya. Berarti benar, pesan-pesan itu adalah isi hatimu untuk David? Mas, aku hanya mencintaimu. Aku benar-benar kecewa kepadamu, Zivana. Rita meneteskan air mata karena tidak menyangka dengan perbuatan putrinya. Rita dan Hendy merasa begitu malu atas apa yang sudah Zivana lakukan. Ini akibatnya kalau berani berbohong atas nama Tuhan, ucap David. Zivana melihat kedua orang tuanya. Mami, Papi, aku tidak membuat Belina mabuk dan aku juga sangat mencintai Mas Bastian. Mami dan Papi percaya kepadaku, bukan? Zivana, kenapa kamu berbohong? Tanya Rita. Mi, aku sangat mencintai Mas Bastian. Bahu Rita berguncang. Mami malu. Mami sangat malu. Papi juga malu, Zivana. Aku bersumpah, aku tidak berbohong. Hentikan semua kebohonganmu, Zivana. Perintah Belina. Apakah kamu tidak malu? Rahasiamu sudah terbongkar, tapi masih berbohong? Zivana melihat Belina dan David secara bergantian. Puas kalian? Puas sudah menghancurkan nama baikku dan rumah tanggaku? Balasanmu dibayar tunai, Zivana. Dan mungkin, masih ada balasan lainnya. Belina tersenyum bahagia. David berjalan mendekati sofa yang diduduki Belina setelah mengambil ponselnya, lalu duduk di samping istrinya. Kamu benar, istriku. David tersenyum manis kepada istrinya. Hati, mata, dan telinga Zivana merasa terbakar. Zivana tidak menyangka Belina dan David bisa membongkar rahasianya hingga dia masuk dalam perangkap mereka. Sekarang semuanya sudah jelas. Kalau yang membuatku mabuk itu Zivana karena dia tidak rela Mas David menikah dengan wanita lain. Untuk apa aku merasa tidak rela bila David menikah denganmu? Mungkin,
Karena kamu sangat terobsesi atau karena Mas David lebih segalanya dibandingkan Mas Bastian? Belina mengernyit. Aku tidak sehina dirimu yang rela mencintai dan menjalin hubungan dengan suami orang. Belina melebarkan mata dan kedua tangannya mengepal. Zivana tersenyum sinis. Aku memang hina, tapi aku tidak sampai membuat mabuk hingga membuat istrinya Pak Edwin malu. Karena apa? Karena aku jauh lebih baik darimu. Belina menunjuk Zivana. Tutup mulutmu, Belina. Zivana memandang tajam Belina. Mulutmu yang harus ditutup, Zivana. Perintah Temi. Rahasiamu sudah terbongkar, tapi kamu masih saja berbohong dan membela diri. Om, aku. Benar kata Om Temi, potong Bastian. Mulutmu yang seharusnya ditutup. Zivana menatap suaminya. Jadi, kamu tidak percaya kepada aku, Mas? Wanita yang sudah melahirkan anakmu. Kamu memang sudah melahirkan anakku, tapi setelah kamu berbohong, kepercayaanku mulai menghilang untukmu. Zivana berlutut di dekat kaki Bastian. Mas, aku tidak berbohong. Aku hanya mencintaimu. Tadi aku merasa marah kepada David, jadi akan menyebut namanya. Maaf, aku tidak percaya. Mungkin, kamu akan menyebut nama David karena dialah yang ada di hatimu. Zivana menggeleng. Tidak, Mas. Aku tidak mencintainya. Aku hanya mencintaimu. Bastian memalingkan muka. Zivana menggenggam kedua tangan suaminya. Aku mencintaimu, Mas. Wow. Aktingmu sangat bagus, Zivana, ungkap Belina. Kamu sangat cocok menjadi artis. Zivana menoleh kepada Belina. Ingin rasanya dia memaki Belina, tapi ditahannya. Aku tidak sedang berakting. Penjahat tidak akan mengaku kalau dirinya adalah penjahat. Aku bukan penjahat. Kalau kamu bukan penjahat, kamu tidak akan membuatku mabuk. Belina dan Zivana saling melayangkan pandangan tajam. Aku tidak membuatmu mabuk. Kalau kamu tidak mencintai Mas David, kamu tidak akan membuatku mabuk, Zivana. Tapi kenyataannya, kamu masih mencintai dan menginginkan suamiku. Aku tidak mencintai suamimu. Kalau tidak mencintai suamiku, kenapa kamu mengirim pesan-pesan seperti itu dan kenapa tadi saat bersumpah, kamu akan menyebut nama suamiku? Aku akan menyebut nama Mas Bastian. Dan aku juga sudah memberitahu alasannya tadi. Bas dan Dav itu jauh perbedaannya, Zivana. Kamu tidak perlu terus mengarang cerita. Perintah Temi. Aku tidak mengarang, Om. Sudahlah. Kamu tidak perlu terus berbohong. Bastian menarik tangannya yang masih digenggam Zivana. Zivana, Mami tidak suka kamu berbohong. Jadi, minta maaflah. Zivana menoleh kepada Rita. Mi, aku tidak berbohong. Kenapa Mami tidak percaya? Setelah tahu bukti, penjelasannya Belina dan David, dan kamu yang akan menyebut nama David saat bersumpah, itu semua membuat Mami lebih percaya kepada Belina dan David. Mi, aku. Minta maaflah. Mi, aku tidak bersalah. Ya, ampun. Terbuat dari apa mukamu itu? Tanya Belina. Sudah jelas-jelas salah, tapi masih berbohong. Zivana melihat Belina. Aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Aku yakin, mereka yang memfitnahku akan menderita hidupnya. Dan saya yakin, doamu akan berbalik kepadamu karena sudah berbohong. David memandang tajam Zivana. Zivana tersenyum sinis. Kita lihat saja. Kalian pasti akan menderita. Dasar anak kurang ajar. Temi bangkit dari duduknya. Temi akan mendekati Zivana karena ingin mendaratkan tamparan ke pipi wanita itu, tapi Liana memegang tangan kanan suaminya. Kenapa? Om Temi akan memukulku. Zivana mengernyit. Pukul aku, Om. Pukul. Plak. Zivana melebarkan mata, lalu memegang pipi kiri. Semua mata melebar setelah melihat kejadian itu. Zivana menatap Bastian. Kamu menamparku, Mas? Sikapmu sudah membuatku malu. Ternyata, seperti ini sikap aslimu. Bastian menggeleng pelan. Aku benar-benar tidak menyangka. Mata Zivana berkaca-kaca.
Kali ini, dia akan meneteskan air mata karena tidak menyangka Bastian berani mendaratkan tamparan di pipinya. Bastian bangkit dari duduknya. Aku tidak menyangka ternyata wanita yang kunikahi seperti ini. Bastian akan melangkah pergi, tapi Zivana memegang kaki kanan lelaki itu. Lepaskan! Bastian berusaha menarik kakinya, tapi Zivana semakin erat memegang kaki Bastian. Mas, aku tetap seperti Zivana yang kamu kenal. Aku seperti tadi karena aku tidak tahan terus-terusan difitnah, Mas. Bastian menarik kaki kanannya, lalu pergi dengan langkah lebar. Mas Bastian, panggil Zivana dengan nada tinggi disertai derayan air mata. Zivana segera berlutut di dekat kaki Hendy. Papi, tolong bantu aku, Pi. Bersambung.